Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, 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 Yesus namanya. Mari kita sambut. Halo Kak Bina. Halo adik-adik. Wah, adik-adik, kita kembali lagi di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Bogor. Tapi Bang Edo, hari ini itu hari Kamis, bukan hari Minggu. Tapi kenapa kita beribadah ya Bang Edo? Bang Edo tahu gak? Tahu dong Kak, hari ini tuh kita semua memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oh, hari kenaikan. Oh, aku inget Bang. Coba adik-adik inget gak ya? Bulan lalu nih, kita sudah memperingati hari itu loh Bang, yang hari Jumat. Jumat Agung Kak. Betul, Jumat Agung, hari kematiannya Tuhan Yesus ya. Kematian. Kayu salib menebus dosa kita. Setelah itu Bang, nggak berhenti sampai situ, kita juga merayakan hari apa tuh Bang? Hari kebangkitan. Betul, hari apa coba? Paskah adik-adik. Paskah, hari Paskah. Nah sekarang Tuhan Yesus naik ke surga dan kita akan ibadah nih. Untuk memperingati hari kenaikannya ke surga. Betul. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Untuk berdoa dipimpin oleh Kak Sabrina. Ya adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini, hari yang baru yang boleh Tuhan berikan. Kami Tuhan telah siap untuk beribadah. Kami mau memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Tuhan, ajar kami untuk mau beribadah dengan baik, hidup dengan tenang, mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami dan memimpin kami selama ibadah kami. Tuhan, ampunkan setiap salah dan dosa kami ya Tuhan, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi dengan semangat dengan judul lagu Dari Terbit Matahari, terus disambung dengan lagu Memuji Tuhan Selalu ya adik-adik. Yuk bernyanyi. dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya,
Biarlah nama Tuhan dipuji. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta kita. Sebelumnya kita mau bernyanyi. Judulnya Firman Tuhan Ada di Hatiku. Semuanya bernyanyi ya. Musik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek. 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, dan ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, seirangi jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan bagi kita pada hari ini dalam perayaan kenaikan Yesus ke surga. Nah, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, dimulai dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Begini firman Tuhan, Inang akan bacakan untuk adik-adik. Disimak ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar semua? Inang yakin semua adik-adik dalam kesehatan ya. Nah, hari ini kita berkumpul bersama-sama beribadah, memuji nama Tuhan, karena hari ini kita memperingati kenaikan
Tuhan Yesus. Dan hari ini kita peringati Tuhan Yesus yang naik ke surga, yang menjadi Raja. Di sana Dia menyiapkan tempat di surga bagi kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Dan kelak Dia akan datang kembali untuk menjemput kita anak-anak yang Dia kasihi. Nah, sekarang adik-adik, ada enggak yang mau mendengarkan cerita tentang Yesus naik ke surga? Oh, semua pasti pengen ya dengar ceritanya. Nah, kalau begitu, sekarang ayo semuanya duduk dengan tenang. Kita bersama-sama dengar cerita ya. Semuanya duduk dengan tenang. Ya. Oke. Begini ceritanya adik-adik. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Ingat kan? Pada waktu kita merayakan Paskah, ya, itu di situ kita memperingati di mana Yesus sudah bangkit dari orang mati. Ya. Nah, setelah Yesus bangkit dari orang mati, Ia sudah bertemu dengan murid-muridnya beberapa kali. Nah, pada hari ke-40 setelah kebangkitannya, yakni hari ini, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Dan di bukit itu mereka bercakap-cakap seperti biasanya. Murid-murid pada waktu itu merasa senang sekali. Karena apa? Karena mereka boleh berkumpul lagi bersama-sama dengan Yesus. Dalam hatinya murid-murid itu mengharapkan Yesus akan tetap tinggal dengan mereka. Tapi keadaannya ternyata tidak begitu. Sebab Yesus kemudian berkata, murid-muridku, dengarlah baik-baik. Aku harus kembali kepada Allah Bapakku di surga. Sedangkan kalian tetap tinggal di sini. Tapi jangan takut. Aku akan mengirimkan Rohku, yakni Roh Kudus untuk tinggal bersama kalian. Dan Dia akan memberikan kuasa kepada kalian, supaya kalian bisa bersaksi tentang aku. Terus murid-murid berkata, tapi guru, itu berarti kami tidak dapat melihat guru lagi dong. Kata seorang murid. Terus Yesus menjawab, betul. Tapi biarpun aku tidak kelihatan, biarpun kita tidak bersama-sama lagi, aku tetap bersamamu karena Roh Kudus menyertaimu. Nah sekarang, coba kalian dengarkan baik-baik ya murid-muridku. Aku akan memberikan tugas pada kamu semua. Kamu harus bercerita tentang diriku kepada siapa saja yang ada di kota Yerusalem, juga yang ada di Yudea, juga yang ada di Samaria, dan di seluruh dunia. Semua orang harus tahu mengenai aku, dan mereka juga harus hidup menurut kehendakku. Supaya dengan demikian mereka dibaptis. Nah setelah berkata-kata demikian, di hadapan murid-muridnya secara perlahan-lahan, Yesus terangkat ke surga. Makin lama, makin tinggi, sampai akhirnya tidak kelihatan lagi. Nah sementara itu, murid-murid terus memandang ke atas seperti ini. Seperti orang yang sedang bingung. Tapi kemudian datang dua orang malaikat memperingatkan mereka. Kata malaikat itu, hai, mengapa kalian berdiri saja di situ? Yesus sudah terangkat ke sorga, seperti yang sudah kamu lihat. Sekarang kalian pergilah dan lakukan apa yang ditugaskan oleh Yesus kepada kalian. Mendengar hal itu murid-murid langsung tersadar. Lalu
mereka pun kembali ke kota Yerusalem. Nah, kalau kita lihat kelanjutan dari nats kita ini dikatakan, setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka akhirnya bercerita tentang Tuhan Yesus kepada siapa saja, sampai akhirnya mereka percaya kepada Tuhan, dan sampai hari ini kita juga mendengar tentang berita mengenai Yesus, sehingga kita juga bisa mengenal Tuhan Yesus dan tahu tentang kehendak Tuhan Yesus di dalam diri kita. Nah, adik-adik, sekarang apa yang mau diajarkan firman Tuhan ini bagi kita? Tahu nggak? Adik-adik, dari firman Tuhan hari ini bagi kita mau diajarkan untuk bersaksi tentang Kristus. Namun tentunya kalau dikatakan bersaksi di sini, ya tidak harus berkhotbah ataupun mengajar seperti inangnya, tidak harus seperti itu. Tapi dalam hal ini adik-adik diminta bersaksi melalui sikap dan tingkah laku adik-adik sehari-hari, di rumah, dimanapun adik-adik berada dan bermain. Itu cara kita taat dan mengikuti perintah Yesus. Sama seperti murid-murid Yesus di sini. Ya, dalam firman Tuhan yang sudah Inang bacakan ke tengah-tengah kita. Mereka kan tahu dan menyadari bahwa mereka itu harus mengikuti perintah dan nasihat yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Nah, demikian juga kita adik-adik. Kita juga sebagai orang Kristen yang percaya dan sayang kepada Yesus juga harus mengikuti dan menuruti perintah Tuhan. Yang mana di sini dikatakan kita harus bersaksi. Dan tahu nggak adik-adik? Mengapa kita itu harus mengikuti perintah dan nasihat dari Tuhan Yesus? Itu adalah karena adik-adik kita semua ini telah dijaga dan telah ditolong oleh Tuhan. Ketika adik-adik tidur, bermain, belajar, dan di mana saja berada, Tuhan kan selalu menjaga dan menolong adik-adik kan? Bukan saja menolong, tapi Tuhan juga selalu mengingatkan adik-adik untuk tidak berbuat jahat juga. Kalau misalnya nih ada yang nakal, bisa saja Tuhan menyuruh bapak, mama, atau kakak pengajar untuk menegur adik-adik supaya jangan nakal. Bisa juga Tuhan langsung mengatakannya dalam hati adik-adik, sehingga ketika adik-adik mau berbuat sesuatu hal yang, ya katakanlah ketika adik-adik mau berbuat nakal, adik-adik langsung ingat kalau Tuhan melarang adik-adik untuk nakal. Nah, sebagai anak-anak yang percaya dan sayang kepada Tuhan, adik-adik memang harus menunjukkan kepada orang lain juga sikap yang baik. Sehingga ketika orang lain melihat adik-adik sebagai anak yang baik, orang percaya bahwa adik-adik juga percaya dan sayang kepada Tuhan Yesus melalui sikap dan tindakan adik-adik. Kalau adik-adik nakal, ya, nanti orang akan bertanya, bagaimana mungkin anak ini percaya dan sayang kepada Tuhan Yesus? Sifatnya saja tidak seperti Tuhan Yesus yang selalu baik dan suka menolong. Enggak mungkin, nanti kan katanya begitu kalau kita nakal. Karena itu, sebagai seorang Kristen yang percaya dan sayang kepada Tuhan Yesus, adik-adik harus selalu menjadi anak yang baik. Dan selalu ingat dalam hati adik-adik bahwa
Tuhan melarang adik-adik berbuat hal-hal yang jahat kepada orang lain. Kepada mama papa, kepada kakak, kepada abang, kepada adik, kepada siapa saja, kepada teman semua. Tidak boleh. Dan semua itu bisa adik lakukan kalau adik-adik dekat dengan Tuhan. Dan untuk dekat dengan Tuhan, maka adik-adik harus rajin berdoa, rajin beribadah, serta rajin belajar firman Tuhan. Nah, dari situ adik-adik bisa mengetahui apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Dan dari sana adik-adik bisa diajarkan untuk berkata-kata dengan baik, tidak suka cakap kotor, untuk bisa menolong, untuk bisa hormat kepada orang tua, kepada kakak, abang, harus sayang sama mereka, harus baik kepada mereka. Ya, oleh karena itu, sekarang kita harus berjanji dalam diri kita. Yesus sudah menyuruhku bersaksi kepada orang-orang di sekitarku, maka aku akan menyaksikan Yesus melalui tindakanku yang selalu berbuat baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terlebih hari ini Engkau memberkati kami dengan kesehatan sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu secara online. Ya Tuhan kami yang terkasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah menyapa kami, yang telah mengingatkan kami, mengajarkan kami bahwa kami harus bersaksi melalui tindakan kami, perkataan kami sehari-hari kepada orang-orang di sekitar kami. Dan kami harus senantiasa mengikuti kehendak Tuhan. Kami harus menjadi baik. Kami harus mengasihi. Kami harus berbuat segala sesuatu sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Itulah cara kami bersaksi bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga melaluinya dunia mengenal dan semakin memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan di dalam melakukannya, tolonglah kami, terlebih kepada adik-adik kami, Engkaulah kiranya yang memberkati dan senantiasa menuntun mereka. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Dipersiapkan persembahannya adik-adik sambil bernyanyi Berkereta Awan Putih. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Kereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Oke adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, bawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan pada
selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah online hari Minggu ya adik-adik. Selamat hari kenaikan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.